Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi. Sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Ya, bagus ya. Lase percaya semua sudah berpakaian rapi, sudah duduk manis, sudah siap mau bertemu dengan Tuhan melalui sekolah minggu hari ini. Ya, sebelum kita memulai, Lase mau mengajak kita menyanyikan satu pujian, Thank You Lord. Boleh dengan sikap berdoa. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me the great salvation so rich and free. Sekali lagi. Indah sekali ya anak-anak. Bahasa Inggrisnya sederhana ya, anak-anak pasti mengerti artinya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwaku. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan sebanyak hal yang baik kepadaku. Terima kasih kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya anak-anak semua lipat tangannya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Engkau memberikan kehidupan yang baik kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sehingga kami boleh sehat hingga saat ini. Banyak hal yang dapat kami ucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan hari ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun melalui online. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, menolong kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik dari awal hingga selesai nanti. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kalau kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan, hati kita pasti senantiasa bersukacita. Ya, kita nyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Hafal ya anak-anak ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini adalah sukacita di hatiku. Anak-anak boleh sambil bergerak ya, ikuti Lase. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku.
sukacita di hati kita kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita, memberikan banyak hal-hal yang baik pada kita. Nah, sekarang lagu yang ketiga, kita mau nyanyikan satu pujian, Bersama Tuhan Aku Bisa. Kita mungkin banyak anak-anak sudah bisa nyanyi ini di sekolah, mungkin sudah diajar. Bagi yang belum, yuk kita bersama-sama belajar pujian ini. Sambil anak-anak tetap berdiri ya, kita nyanyikan pujian ini. Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Nah, bersama Tuhan kita pasti bisa, ya. Anak-anak harus percaya hal itu. Yuk, sekarang kita mau mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Anak-anak boleh duduk kembali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, firman Tuhan mau kita dengarkan. Kita minta pertolongan Tuhan agar firman itu boleh kita terus ingat di dalam hati dan pikiran kita. Ya,
Nah, anak-anak, hari ini Lause akan melanjutkan cerita tentang Yusuf. Tema judul hari ini adalah Allah melalui Yusuf menyelamatkan keluarganya. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah mendengar cerita dari Lause Bella tentang Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun tentang lembu yang gemuk dan lembu yang kurus. Kemudian mimpi yang kedua yaitu bulir gandum yang gemuk dan bulir gandum yang kurus. Yang gemuk melambangkan akan datang 7 tahun masa kelimpahan, masa panen. Wah, tanaman menghasilkan buah-buahnya banyak sekali. Tetapi setelah itu selesai, akan datang 7 tahun kemudian masa kelaparan. Semua tanaman menjadi kering, layu, tidak membuahkan hasil. Mau mencari satu buah pun, misalnya mau nyari buah apel, tidak ada. Tidak ada yang tumbuh sama sekali. Jadi tadi diberikan 7 tahun kelimpahan, kemudian datang 7 tahun masa kelaparan. Nah, Firaun harus memikirkan bagaimana caranya supaya Mesir bisa melewati masa kelaparan. Nah, harus ada seorang yang sangat cerdik, sangat pandai untuk mengatur hal ini. Siapa yang cocok? Nah, Firaun berpikir, tidak ada yang ahli, tidak ada yang sepandai Yusuf. Kenapa tidak menunjuk Yusuf saja? Nah, akhirnya Firaun menunjuk Yusuf sebagai penguasa. Ya, orang yang berkuasa mengatur seluruh makanan yang ada di Mesir. Nah, anak-anak, sekarang posisi Yusuf sangat tinggi. Dia hanya berada di bawah Firaun. Yusuf segera bekerja. Apa yang dia lakukan, anak-anak? Yusuf segera memerintahkan agar pasukannya, prajurit-prajurit Mesir, rakyat Mesir, beberapa yang ditunjuk untuk membangun gudang-gudang penyimpanan. Nah, seperti yang anak-anak lihat pada gambar ini, mereka mulai membangun gudang-gudang besar untuk menyimpan bahan makanan selama 7 tahun berturut-turut. Nah, anak-anak, mereka pun mulai mengumpulkan bahan makanan untuk ditaruh di dalam gudang-gudang itu. Nah, anak-anak lihat, banyak sekali gudang yang dibangun dan ukurannya sangat besar, sampai dikatakan tidak terhitung banyaknya makanan yang bisa dikumpulkan, ditaruh di dalam gudang-gudang seperti ini. Nah, tidak terasa 7 tahun berlalu lewat. Nah, sekarang datang masa kelaparan. Banyak orang tidak mendapatkan makanan. Anak-anak lihat di gambar ini, semua mereka menjadi kurus, tidak mendapatkan makanan yang cukup. Bahkan binatang mereka, ternak mereka juga menjadi sangat kurus. Mereka semua kesulitan makanan. Lalu Firaun mengumumkan, "Hai rakyatku,
siapa yang membutuhkan makanan, silakan pergi kepada Yusuf. Yusuf telah kutunjuk menjadi penguasa untuk mengatur semua kebutuhan makanan rakyat Mesir. Jadi kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu takut kelaparan. Kalian boleh pergi membeli makanan kepada Yusuf. Nah, tentunya ini kabar gembira buat rakyat Mesir. Maka berbondong-bondong banyak mereka datang untuk membeli bahan makanan, membeli gandum. Nah, anak-anak lihat di sini, berkarung-karung ditimbang dan mereka membawa pulang untuk dimasak bersama dengan keluarganya. Nah, bagaimana dengan negeri Kanaan? Bagaimana dengan Bapak Yakub sekeluarga? Mereka ini adalah keluarga Yusuf. Anak-anak masih ingat ya? Yusuf apalagi sangat disayang oleh Yakub. Nah, mereka juga mendengar bahwa di Mesir ada jual makanan. Maka 10 saudara Yusuf diperintahkan untuk pergi ke Mesir membeli gandum di Mesir. Tapi ada satu yang tidak boleh ikut. Anak-anak masih ingat namanya siapa? Adik bungsu Yusuf. Ya, namanya Benyamin. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Tetapi ketika Yusuf sudah dianggap sudah meninggal, maka sebagai gantinya Yakub sangat sayang kepada Benyamin. Jadi Benyamin tidak boleh ikut mereka pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, ke-10 saudaranya menghadap Yusuf. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Karena Yusuf sekarang sudah dewasa, berpakaian seperti orang Mesir, cara bicaranya, cara bahasanya pun seperti orang Mesir. Yusuf sekarang sudah berumur kira-kira 40 tahun. Dulu waktu mereka menjual dia, memasukkan dia ke sumur, Yusuf masih seorang pemuda. Nah, anak-anak, tetapi Yusuf mengenal mereka, tetap mengingat wajah saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Nah, kemudian Yusuf mau tahu apakah saudara-saudaranya masih jahat apa tidak. Lalu Yusuf menguji mereka. Yusuf mengatakan, kalian ini pengintai, kalian ini orang jahat yang mau memata-matai Mesir, mau lihat bagaimana caranya mungkin bisa mencuri gandumnya Mesir. Bukan, kami bukan orang seperti itu. Kami adalah orang yang jujur. Kami 12 bersaudara. Ayah kami mengajar kami menjadi orang yang baik. Tapi Yusuf tidak percaya apa yang mereka katakan. Lalu Yusuf memerintahkan untuk menangkap mereka. Yusuf mau memasukkan mereka semua ke penjara. Yusuf mau tahu bagaimana reaksi mereka. Nah, anak-anak, mereka ke-10 saudaranya itu kemudian teringat, dulu kita sudah jahat kepada Yusuf adik kita. Kita memasukkan dia ke dalam sumur. Sekarang kita mendapat balasannya.
kita dihukum Tuhan karena kita pun sudah melakukan hal yang jahat. Anak-anak, tetapi kemudian Yusuf ingat ayahnya di Kanaan menunggu makanan, maka dia membebaskan saudara-saudaranya, tetapi dia menahan satu orang, yaitu Simeon. Simeon ditahan supaya saudara-saudaranya ini akan kembali lagi ke Mesir. Sebelumnya Yusuf meminta mereka, kalau betul kamu punya satu saudara yang tertinggal dengan papa kalian, maka kamu harus membawa dia ke sini, bertemu dengan saya. Baru saya akan membebaskan Simeon. Nah, anak-anak lalu dengan susah hati, dengan sedih, saudara-saudaranya pulang membawa gandum untuk keluarganya makan di Kanaan. Mereka pulang, mereka cerita ke papanya, kepada Yakub, saudara kami, saudara kita Simeon ditahan di Mesir karena penguasanya itu mau bertemu dengan Benyamin. Dia tidak percaya perkataan kami bahwa kita 11 saudara. Jadi dia mau kita membawa Benyamin untuk bertemu dengan dia. Anak-anak, Pak Yakub yang sudah tua sangat sedih mendengarkan berita seperti itu. Dia takut bahwa Benyamin nantinya juga akan dibunuh dan dia akan kehilangan anak-anak yang dia sayang. Tapi bagaimana? Makanan sudah habis. Harus pergi beli lagi. Tetapi kalau tidak membawa Benyamin, mereka tidak akan diberikan makanan. Yusuf tidak akan menjual makanan kepada mereka karena mereka akan dianggap pembohong. Nah, Pak Yakub tidak punya pilihan. Dia terpaksa mengizinkan Benyamin ikut dengan saudara-saudaranya ke Mesir. Anak-anak, begitu sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf sangat sedih sekali. Dia gembira, tetapi dia juga sedih. Adiknya sudah besar. Dia bisa bertemu dengan adiknya lagi. Hati Yusuf tidak tahan karena terharu. Lalu dia sembunyi, dia menangis. Kemudian Yusuf mengajak ke semua saudaranya untuk makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Simeon juga kemudian dibebaskan. Anak-anak perhatikan, Benyamin mendapat makanan yang lebih banyak. Sampai saudara-saudaranya heran, mereka mengintip, Benyamin kok dapat banyak sekali? Kenapa Benyamin mendapat keistimewaan? Tetapi mereka tidak berani nanya kepada Yusuf. Mereka diam saja, ya menikmati saja makanan yang mereka dapat. Dan mereka senang karena makanan istana begitu enak-enak. Mungkin sudah lama sekali mereka tidak bisa menikmati makanan seenak ini. Karena kan masa kelaparan, masa kesusahan, mereka harus hemat-hemat uang. Tidak bisa menikmati makanan seenak ini. Nah, anak-anak setelah makan, mereka harus siap-siap kembali. Tetapi Yusuf masih rindu dengan adiknya.
Dia masih pengen bersama dengan Benyamin lebih lama. Apa caranya? Nah, Yusuf kemudian menyuruh pegawainya memasukkan gelasnya ke dalam karung Benyamin. Diam-diam memasukkan gelasnya, supaya setelah itu mereka akan dikejar oleh tentara. Dianggap sudah mencuri gelasnya Yusuf, supaya dia bisa menahan Benyamin. Nah, anak-anak, pada waktu mereka dikejar oleh tentara Mesir, maka kedapatan piala itu ada di karung Benyamin. Nah, Benyamin mau ditangkap, tetapi saudara-saudaranya kemudian membela, khususnya Yehuda. Yehuda membela, "Tuanku Yusuf, jangan menahan Benyamin, karena saya sudah janji saya akan menjaga keselamatan adik saya ini. Saya harus membawa dia pulang. Kalau dia tidak pulang, maka ayah kami Yakub akan meninggal karena sedih kehilangan anaknya lagi." Mendengar itu, hati Yusuf menjadi sedih, tetapi dia juga senang. Berarti saudara-saudaranya sayang kepada Benyamin. Saudara-saudaranya juga sayang kepada papanya Yakub, sehingga mereka membela papanya, jangan sampai kepikiran, jangan sampai sakit, jangan sampai meninggal karena kehilangan Benyamin. Jadi mereka harus membawa Benyamin pulang dengan selamat. Nah, anak-anak, akhirnya Yusuf tidak tahan lagi. Dia menangis dan dia mengaku kepada saudara-saudaranya, "Saudaraku, ini aku, Yusuf. Kalian tidak ingat ya? Aku masih ingat kalian. Aku ini Yusuf yang sudah kalian buang. Tetapi aku tidak dendam kepada kalian. Aku tidak benci kepada kalian. Aku tidak marah kepada kalian. Karena aku tahu ternyata Tuhan mengirim aku ke Mesir untuk mempersiapkan aku. Aku menjadi pemimpin penguasa, sehingga aku punya hak. Aku bisa menolong kalian semua. Jadi jangan takut. Aku tidak akan membalas berbuat jahat kepada kalian, karena Tuhan yang memberi aku pengertian yang baik, bahwa Tuhan mempersiapkan saya kelak bisa menolong kalian. Nah, anak-anak, Yusuf baik ya. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Akhirnya mereka diminta pulang, beritahu kabar gembira ini kepada papanya Yakub. Dan Yusuf meminta mereka, "Ayo bawa keluarga kalian, bawa istri dan anak-anak kalian. Jangan lupa bawa juga ayah kita Yakub pindah ke Mesir, karena masa kelaparan ini masih panjang. Kalian harus pindah. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Saya akan memberi kalian makanan yang cukup, sehingga kalian tidak akan menderita kelaparan." Nah, saudara-saudaranya gembira. Mereka boleh pulang dan menjemput ayahnya. Nah, sampailah mereka di Kanaan. Mereka menceritakan hal ini kepada ayahnya. "Lihat, Bapak Yakub sekarang sudah tertawa, hatinya senang. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mati,
anaknya Yusuf boleh ketemu lagi. Ya, anak-anak ya. Maka Yakub tidak mau menunggu lama-lama lagi. Ayo cepat kita siap-siap. Ayo cepat kita pindah ke Mesir. Saya sudah tidak tahan. Saya mau bertemu dengan anakku Yusuf. Nah, anak-anak, mereka pindah deh. Mereka membawa semua harta benda mereka, keluarga mereka semua dibawa pindah ke Mesir. Nah, Yakub sangat bahagia. Dia bertemu dengan Yusuf. Dan anaknya sekarang adalah seorang penguasa, seorang yang punya jabatan tinggi di Mesir. Yakub gembira sekali. Dia bersyukur kepada Tuhan. Sebelum dia meninggal, dia boleh melihat anak-anaknya lengkap 12 orang. Nah, anak-anak, kemudian Yusuf membawa ayahnya dan semua saudara-saudaranya ditempatkan di sebuah kota, khusus orang-orang Israel yang tinggal di kota itu. Dan Yusuf memelihara mereka sehingga keluarganya semua selamat, terselamatkan, tidak sampai kurus karena kelaparan, tidak sampai mati karena kelaparan, tetapi mereka hidup sejahtera. Mereka hidup dengan baik, cukup makanan, cukup tempat tinggal, semuanya cukup untuk mereka. Nah, mereka tentu sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka bisa sehat, bisa selamat karena Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memakai Yusuf menyelamatkan keluarga bangsa Israel ini. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ya, pertama, anak-anak, kalian dari kecil harus belajar dengan tekun supaya nanti kalau kalian sudah dewasa, Tuhan bisa memakai kalian untuk menyelamatkan hidup keluarga ataupun orang lain. Misalnya kalian belajar dengan tekun, nanti besar menjadi dokter, kalian bisa menyelamatkan keluarga kalian kan kalau sakit. Nah, atau misalnya kalian belajar dengan tekun, kalian lalu menjadi seorang yang sukses dalam pekerjaan, kalian bisa memelihara papa mama ketika sudah tua, kalian punya uang untuk memberikan makanan yang cukup kepada papa mama, atau juga membantu orang lain supaya tidak kelaparan, ya. Tapi harus diawali dengan tekun belajar dari kecil. Nanti besar akan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, Yusuf selalu minta pertolongan Tuhan untuk semua hal yang hendak dia lakukan. Mau melakukan apa saja, dia selalu berdoa dulu, tanya dulu kepada Tuhan. Nah, kita juga harus berbuat demikian. Anak-anak mau belajar, doa dulu, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan beri kecerdasan. Anak-anak mau pergi naik mobil, mau pergi jalan-jalan, doa dulu, minta Tuhan lindungi dalam perjalanan kalian. Jadi selalu minta pertolongan Tuhan dalam hal apapun yang kalian mau kerjakan. Oke, ingat ya Nana ya, 2
pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita Yusuf hari ini. Satu, belajar dengan tekun. Yang kedua, selalu minta pertolongan Tuhan dalam melakukan semua hal. Ya, minta Tuhan menyertai kita. Oke, cerita kita selesai sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa anak-anak. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur melalui cerita Yusuf ini. Kami diingatkan bahwa kami harus belajar dengan tekun, belajar dengan cerdas, agar kelak Tuhan juga bisa memakai kami seperti Tuhan memakai Yusuf. Kami juga bisa menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan banyak orang lain, menyelamatkan bangsa kami. Tuhan, kami juga mau belajar bahwa di dalam hal apapun yang kami lakukan, kami selalu minta pertolongan Tuhan mendampingi kami, agar semua hal yang kami lakukan diperkenan oleh Tuhan, dan semuanya bisa berhasil kami lakukan kalau ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, cerita kita selesai sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan, ya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Gwen Aldi Cahyono. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Losebel di ibadah online tadi pagi. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya James. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Nama saya Hillary. Saya akan membacakan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Selamat